Apa bedanya tilawah Al-Quran dengan tadabbur? Kalau tilawah sekedar membaca ayatnya saja tanpa diketahui artinya. Udah baca khotam selesai, yang penting hati tenang, dapat pahala. Tapi kalau tadabbur, menggali isi ayat, apa maksud pesan Allah dalam ayat ini, kira-kira menyinggung kita atau enggak, kita tersinggung atau enggak. Bapak Ibu pernah disinggung? Pernah disindir? Tersinggung enggak? Ada yang tersinggung, ada yang enggak tersinggung sama sekali. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran isinya adalah di samping petunjuk juga peringatan. Berdasarkan Al-Quran surah Muhammad ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah kalian tidak memperhatikan Al-Quran? Maksudnya memperhatikan di sini bukan memperhatikan kulitnya ya, tetapi isinya, kandungannya, ya. Lalu am ala qulubi aqfaluha, atau hati mereka terkunci. Jadi kalau orang yang tidak mau mentadabbur Al-Quran, berarti hatinya terkunci. Bapak Ibu, kalau mau cari alamat baru ke suatu daerah, pakai apa? Kalau biar sampai tujuan nggak nyasar, Google Map. Ya, pakai Google Map. Kalau nggak pakai Google Map gimana? Tersesat ya, tersesat jalan. Ya, begitu juga kita dengan Al-Quran. Al-Quran ini adalah Google Map-nya kehidupan kita. Pegangan kompas cari arah lewat Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah petunjuk. Bagi siapa? Bagi yang hanya mentadabburinya saja. Tapi kalau cuma baca aja, habis itu ta'awuz, baca ayatnya, surahnya, habis itu Sadaqallahul Azim, selesai. Pas ditanya apa maksud dan pesan Allah, nggak tahu. Yang penting saya khotam. Target dalam bulan Ramadan ini minimal 1 kali khotam, ya, kejar target. Entah betul bacaannya tak sesuai dengan kaidah tajwidnya atau enggak, yang penting selesai. Hati-hati, jangan sampai Al-Quran sampai melaknat kita hanya gara kejar-kejaran target. Yang kita perhatikan tidak hanya kuantitas saja, jumlahnya saja, tetapi kualitas. Jadi tadabbur itu artinya membelakangi, ya, belakang atau membelakangi gitu ya, secara bahasa atau di ujung, gitu ya. Tetapi secara istilah itu tadabbur itu artinya yaitu pesan dan maksud Allah. Jadi tadabbur itu kita merenungi, menghayati, memikirkan. Kalau Bapak Ibu adik-adik lagi memikirkan sesuatu, merenungi sesuatu, artinya lagi tadabbur. Sering nggak banyak pikiran, mikir ini, mikir itu, semua dipikirkan. Itu disebut dengan tadabbur. Tapi sayangnya bukan tadabbur Al-Quran. Itu ya, Masya Allah. Lalu bagaimana cara tadabbur Al-Quran? Kita perhatikan dulu macam-macam tadabbur Al-Quran. Pertama, tadabbur am. Tadabburnya secara umum, yaitu kita hanya membaca terjemah aja. Jadi baca Al-Quran, ayat dan terjemahan. Gimana kalau baca ayatnya aja tapi nggak baca terjemahannya? Itu disebut dengan tilawah. Tetapi kalau membaca Al-Quran ditambah baca ayatnya disebut dengan tadabbur, ya. Tetapi gimana caranya kalau seandainya kita nggak baca Al-Quran, cuma baca artinya, tidak dapat pahala. Jadi walaupun dia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sudah tidak disebut dengan Al-Quran. Jadi kenapa Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab? Agar kalian berpikir, kata Allah, supaya kita berpikir. Karena bahasa dalam Al-Quran ini adalah bahasa sastra, sastranya tinggi, nggak mudah dipahami dengan orang
kita baca terjemah yang sudah diijtihadkan oleh para ulama, ya. Paling seminimalnya membaca terjemahan. Lalu naik level lagi, mentadaburi Al-Quran selanjutnya, mendalami isinya dengan apa? Mengkaji sastra Al-Quran dengan ilmu balaghah, mengkajinya dengan ilmu fikih, mengkaji sebab turun Al-Quran lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Yang khusus. Ada yang lebih tinggi lagi itu qalbi, hati. Jadi kita membaca Al-Quran itu kira-kira menyentuh hati kita enggak? Tersentuh enggak kita baca Al-Quran? Atau ya udah banyak sindiran dalam Al-Quran kita biasa aja, enggak ada efek apa-apa. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu merasa tersentuh hati kita, itulah disebut dengan tadabbur. Contoh dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 4-5. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang salat. Allazina hum an salatihim sahun. Bagi orang-orang yang lalai. Kalau kita renung-renungkan, kita tadabburi, kita bawa ke diri kita, kira-kira saya sholatnya udah tepat waktu atau belum? Itu ya, kalau kita merenung ke diri kita, kira-kira saya ketika sholat pikiran saya fokus enggak? Atau melayang-layang memikirkan dunia? Nah, itu ya cara tadabbur yang paling sederhana, kita bawa-bawakan ke diri kita. Itu namanya tadabbur qalbi, itu dengan hati. Nah, jadi setiap membaca Al-Quran dibawa-bawakan ke diri kita. Tersinggung nggak kita? Menyentuh nggak hati kita? Kalau nggak menyentuh berarti kita belum tadabbur namanya. Sampai sini jelas? Baik. Lalu bagaimana cara kita mentadabburkan Al-Quran? Pertama, hadirkan hati. Niat dulu. Ada nggak Bapak Ibu baca Al-Quran nggak terasa di hati? Yang penting khatam dah, shadaqallahul azim. Apa maknanya, pesannya nggak tahu. Jadi hadirkan hati kita dulu. Betul-betul kita memang hati kita untuk Al-Quran. Lalu selanjutnya kita membaca tartil dengan perlahan. Ada nggak orang baca Al-Quran 1 juz selesai 15 menit? Ada nggak Bapak Ibu? Lalu tartil, membacanya dengan tajwid. Ada nggak bacanya kejar-kejaran? Pelan. Lalu bacaannya ada dengan pemaknaan, yaitu membaca terjemahan dan tafsirnya. Lalu apalagi? Refleksikan dalam hati, yaitu kita bawa ke diri kita. Lalu selanjutnya, apa keutamaan dalam mentadabburi Al-Quran? Yaitu pertama, mendapatkan keberkahan, lalu meningkatkan keimanan, lalu menjadi obat. Jadi walaupun kita nggak tahu arti, setidaknya Al-Quran ini menjadi penyembuh kita. Jadi kita menjadi orang yang pribadi yang lebih baik. Jadi intinya, tujuan kita membaca Al-Quran itu adalah untuk mendapatkan petunjuk. Lalu apa kerugian orang yang tidak mau membaca Al-Quran? Yang pertama, hati terkunci. Yang kedua, hati menjadi keras. Dan yang ketiga, kehilangan petunjuk.